Babun idza raka'a duna sofi. Bab mengenai ruku di luar sof. Hadisnya disebutkan seperti ini. Haddatsana Musa bin Ismail wal haddatsana Hammam anil A'lam wa huwa Ziyad anil Hasan bin Abi Bakrah annahu sungguhnya itu Abi Bakrah intaha telah melihat, telah berjumpa dengan Nabi SAW, wahwa pada saat itu Nabi itu ragiun dalam keadaan ruku. Raka'a maka rukulah itu Abi Bakrah qabla ayyasila sebelum sampai dia ila sofi ke dalam saf. Fadzakaro maka menceritakan hal kejadian tadi ruku sebelum masuk ke saf dari perihal tadi itu lin Nabi kepada Nabi SAW. Akola maka bersabda Nabi, Zadakallahu harison. Semoga Allah menambah kesemangatan kepadamu. Wala ta'ud, tapi jangan diulang. Gitu. Pesan dari Nabi. Jadi ini ceritanya mau ikut sholat berjamaah, gitu. Mau ikut sholat berjamaah, tetapi jamaah itu sudah berlangsung. Nah, pada saat itu orang itu baru masuk ke pintu masjid, kemudian mendapati imam sedang ruku, jamaah semuanya ruku. Nah, si orang tadi itu sebelum masuk ke dalam shop itu, waktu masih di pintu, sudah langsung ruku gitu. Karena supaya tidak ketinggalan berjamaah, langsung ruku. Nah, kondisi seperti itu nanti disampaikan kepada Nabi, kata Nabi, semoga Allah menambah semangatmu untuk tetap ikut sholat berjamaah, tetapi kelakuan seperti itu jangan kau ulang. Artinya ruku di luar shop. Jadi sebaiknya masuk dahulu ke dalam shop, ke dalam barisan, baru ruku. Jangan begitu masuk masjid langsung ruku. Padahal masih di luar shop. Gitu. Nah, apakah ini boleh atau tidak? Nah, melihat dari susunan di sini, tentu saja itu tidak masalah sebetulnya. Tidak membatalkan sholat. Artinya sah-sah saja. Tetapi Nabi tidak menginginkan itu terjadi. Sebaiknya kalau mau ikut sholat berjamaah, masuk dulu ke dalam shaf. Di dalam shaf itulah baru ikut kegiatan sholat. Yang diawali dengan takbiratul ihram. Jadi di sini Nabi mendoakan semoga menambah semangat kepadamu untuk mendapatkan ala idroki fadilatil jamaah. Untuk mendapatkan fadilah berjamaahnya. Kemudian wala ta'ud, janganlah engkau mengulang. Ilama sona'ta minas sa'i syadidi summar ruku'i duna sopi summa minal masyi ila sopi. Artinya, engkau jangan melakukan ruku di luar sop sebelum masuk ke dalam barisan. Ya sudah, sampaikan dahulu ke dalam barisan. Kalaupun tidak mendapati ruku, ya sudah. Berarti harus ngulang. Tapi kalau mendapati ruku, boleh untuk menghitung sebagai satu rakaat. Nah, karena di sini untuk menjadi masbuk, bagaimana kalau imam dalam keadaan ruku? Apakah sholat masbuk kita yang ketinggalan itu dihitung satu rakaat atau tidak? Ada dua pendapat memang di sini. Ya, pendapat yang pertama mengatakan itu tidak masuk rakaat karena tidak kebagian Al-Fatihah. Tapi pendapat kedua yang tentu ini juga berdasarkan hadis-hadis Nabi mengatakan bahwa yang mendapati imam sedang ruku, maka itu juga bisa dihitung satu rakaat. Silakan dihitung sebagai satu rakaat. Wa dhahaba ila tahrimihi Ahmad wa Ishaq wa ba'du muhaddis Syafi'iyah ka Abdihi Huzaimah. Nah, di sini sejumlah ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ishaq dan sebagian dari kaum ulama kaum Syafi'iyah mengharamkan untuk melakukan ruku di luar shop. Ya, begitu kita masuk ke dalam masjid, kemudian ternyata imam sudah mulai ruku, jamaah yang lain juga ruku, kita baru masuk langsung ruku di luar shop. Nah, menurut Imam Ahmad di sini itu haram, tidak boleh. Itu tentu berdasarkan hadis Nabi tadi, wala ta'ud, janganlah engkau mengulang. Nah, pemahaman wala ta'ud menurut Imam Ahmad bin Hambal itu adalah jatuh haram, artinya larangan dari Nabi.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a melihat rajulan seseorang yusolli salat dia khalfas sofi di belakang sop wahdahu sendirian fa amarahu ayyuidas shalah. Nah, kemudian Nabi memerintahkan supaya mengulang sholat. Nah, ini juga nanti ada kaitan dengan ada larangan melakukan sholat sendirian di belakang. Ya. Walaupun nanti ada hadis lain juga itu tidak masalah. Gitu ya. Artinya usahakan kalau bisa dalam satu saf itu minimal 2 orang. Bahkan apabila saf itu memang tinggal sendirian yang ikut saf itu, saf satu sudah penuh, saf dua sudah penuh, yang saf ketiga hanya sendirian. Nah, sebaiknya dari saf kedua itu mundur 1 orang. Supaya saf ketiga itu jangan sendirian. Nah, nanti kalau orang datang lagi mau ikut sholat berjamaah, saf yang kosong itulah yang ditempati. Jadi aturan seperti itu, tetapi di kita di kalangan kita belum terbiasa begitu. Ya. Belum terbiasa untuk mengisi sop yang kosong. Biasanya ikut di sop ketiga saja, kan? Padahal atau sebetulnya orang yang tadi mundur itu boleh maju lagi ke sap awalnya kalau masih kosong. Atau orang baru yang sama sekali baru datang silakan untuk masuk mengisi sop kosong. Tapi sekali lagi kita belum terbiasa melakukan hal seperti itu. Tertib dalam sholat. Bahkan biasanya sop kedua masih ada bisa untuk 1 orang di pinggir, biasanya tidak mau mengisi sop kedua. Maunya mendirikan sop ketiga, walaupun sendirian. Padahal itu sebaiknya jangan begitu. Penuhi dulu sop ketiga, sop kedua yang masih kosong. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis lain, la sholat limun paridin khalfas sopi, tidak sah sholat bagi seseorang di belakang sop. Ya, kalau sendirian, ada hadis yang menyatakan seperti ini dari Ibnu Huzaimah. Dan wastadalla Syafi'i wa ghairuhu bi hadis Abi Bakrah annal amra bi hadis Wabisah lil istihbabi liqauni Abi Bakrah ata yajzi'u minas sholati khalfas safi ulam ya'mur bil i'adah. Nah, artinya di sini memang usahakan selagi masih bisa jangan sholat di belakang sop. Artinya belakang sop itu sendirian, minimal 2 orang tadi. Selagi masih bisa narik dari depan supaya mau mundur ke belakang. Walaupun dalam keadaan sholat, yang di sop di depan itu sudah sholat, tapi bisa kita bisikkan supaya mau mundur. Gitu. Nah, tentu ini juga belum terbiasa di kita ya. Kita bisa merasa bahwa wah ini sesuatu yang membatalkan sholat. Tidak sebetulnya. Kita mundur itu tidak membatalkan sholat. Dipersilahkan untuk masuk. Bahkan itu adalah sesuatu yang disukai. Dianjurkan di dalam ajaran Islam. Demikian seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Ibnu Huzaimah yang lain-lainnya. Karena menurut beliau-beliau ini seperti Imam Ibnu Huzaimah dari madhab Syafi'i menyatakan haram. Tetapi sebetulnya kalaupun sholat sendirian di belakang imam, bukan berarti tidak sah sholatnya. Sah saja, silakan. Tidak perlu mengulang. Walam yu'mar bil i'adah dan tidak diperintahkan untuk mengulang. Artinya sah sholatnya. Walaupun sendirian di belakang imam. Wastanbata ba'dhum min qawlihi la ta'ud anna dzalika fi'lu kana ja'ijan summa warada nahyu anhu bi qawlihi la ta'ud. Nah, kata-kata tadi sebagian ulama mengambil kesimpulan dari kata-kata la ta'ud, janganlah engkau mengulang. Sesungguhnya perbuatan itu boleh saja. Artinya sholat sendirian di belakang shop juga boleh-boleh saja. Tetapi datang larangan dari Nabi bahwa jangan mengulang. Artinya usahakan selagi masih bisa masuk dulu ke dalam shop. Jika shop itu masih bisa dipenuhi. Tapi masalahnya bagaimana kalau shop itu sudah penuh? Nah, itu sebaiknya manggil dari depan supaya mau mundur. Nah, saya kira kita yang sudah tahu hadis ini insya Allah mengerti. Jangan kadang-kadang yang dipanggil supaya mundur itu tidak mau kan. Akhirnya padogong-dogong ini. Yang dari belakang minta supaya mundur, yang di depan tidak mau mundur. Akhirnya yang di depan yaitu menolak, yang di belakang minta.
Nah, itu karena belum mengerti. Padahal dalam ajaran Islam boleh mundur silahkan. Walaupun mundurnya tentu saja harus diatur ya langkahnya. Jangan sampai secara terus-terusan mundurnya, tapi selangkah demi selangkah mundurnya. Supaya tidak seperti kata Imam Syafi'i, gerakan 3 kali dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Jadi sebaiknya langkahnya itu pelan-pelan. Kemudian juga disebutkan di sini, menurut Imam Tohawi, idza ata ahadukum as-sholata fala yarka' dunas sofi hatta ya'khudha makanhum minas sof. Nah, sama seperti tadi, apabila seorang datang mendatangi sholat berjamaah, jangan langsung sholat begitu masuk ke dalam masjid, tetapi masuk dulu ke dalam sop, ke dalam sop. Kalaupun dia datang sendirian, sop sudah penuh semuanya di depan, maka sebaiknya memanggil dari depan. Kira-kira yang bisa dipanggil gitu. Kalau yang tidak bisa dipanggil, saya kira jangan juga. Nanti malah Pak dogong-dogong. Bihada hadisi ala istihbabi muwafaqatir dakhilil imami ala ayyi halin wajadahu alaiha. Nah, artinya dalam keadaan itu sangat disukai dia mengikuti apa yang sedang imam lakukan, tetapi tentu artinya pada saat kita ikut imam kita sebagai masbuk, maka ikuti apa yang sedang dilakukan imam. Kalau imam sedang sujud, kita ikut sujud. Kalau imam sedang melakukan duduk di antara dua sujud, ikuti. Tetapi awali dengan takbiratul ihram. Jangan langsung duduk, tetapi takbiratul ihram dulu, setelah itu baru duduk. Sekali lagi, kalau di depan ada yang bisa dipanggil ke belakang, silahkan dibisikkan. Dalam hadis lain disebutkan begini, man wajadani qaiman aw raki'an aw sajidan fayakun ma'i ala hali allati ana 'alaiha. Kata Nabi begitu. Apabila seseorang mendapati aku sedang berdiri atau sedang ruku atau sedang sujud, maka hendaklah seseorang itu ikuti apa yang sedang aku lakukan, yang aku melakukan saat itu. Artinya masbuk yang baru datang itu ikuti apa yang sedang imam lakukan. Tetapi sekali lagi diawali dengan takbiratul ihram dahulu. Setelah itu baru ikuti apa yang sedang imam lakukan. Saya kira itu yang biasa kita lakukan dan sudah diamalkan oleh kita. Kemudian babut itmamit takbir fir ruku'i. Bab penyempurnaan takbir pada saat ruku. Hadis disebutkan begini, haddatsana Ishaq al-Wasiti, qala haddatsana Khalid anil Jajiri anil Abil A'la an Mutarrib an Imran bin Husain, qala berkata Imran bin Husain, salat telah salat ma'aliyin beserta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bil Busrati di kota Basrah. Qala maka berkata itu Sayyidina Ali, dzakkarona telah mengingatkan kepada kami hadar rojulu ini seseorang solatan terhadap solat kunna yang ada kami semua nusalliha melakukan solat itu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam beserta Rasulullah sallallahu pada karo menceritakan Sayyidina Ali, nah sesungguhnya Nabi karena ada Nabi yukabbiru membaca takbir Nabi kullama rofa'a wa kullama wadhu'a setiap mengangkat badan bagian anggota badan dan setiap meletakkan bagian anggota badan. Artinya dalam hadis ini disebutkan gerakan Nabi dalam sholat setiap perpindahan dari satu rukun ke rukun lain itu mesti melalui pembacaan takbir takbir intikal. Dalam keadaan berdiri mau ruku baca takbir. Demikian juga dari berdiri tidak mau sujud baca takbir. Kecuali dari ruku mau berdiri tidak baca sami Allah liman hamidah. Itu nanti di belakang ada hadisnya. Kemudian hadasan Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Ibnu Syihabin an Abi Salamah an Abi Hurairah, annahu sungguhnya Abu Hurairah karena ada Abu Hurairah yusolli salat bihim beserta para sahabat Fayukabbiru maka membaca takbir Abu Hurairah kullama khafadha setiap beliau menunduk atau melakukan gerakan merunduk warupaan dan setiap gerakan bangkit.
Kaitan soropa, maka pada saat selesai sholat, qala berkata Abu Hurairah menghadap ke makmum, ini sesungguhnya aku la hukum yang paling menyerupai terhadap kalian semua, sholatnya bi Rasulillah dengan cara sholat Rasulullah SAW. Artinya sekali lagi, setiap perpindahan harus baca takbir. Itu di sini pesan yang disampaikan. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan juga apa yang disampaikan di hadis atas menyatakan setiap perpindahan dari gerakan sholat itu mesti dipisah dengan takbir, membaca takbir. Itu yang disebut dengan takbir intikal, takbir perpindahan. Kalau takbir pertama itu takbiratul ihram, takbir mengharamkan komunikasi dengan manusia, tetapi hanya komunikasi dengan Allah. Al-muradu adadu takbiratis sholati bit takbir. Artinya dalam sholat itu terdiri dari sejumlah takbir. Makin panjang sholatnya, makin banyak takbirnya. Kemudian di sini disebutkan Imam Nasiruddin bil al-Munir al-hikmati fi masyunati takbiri bil khobdi warrobi. Hikmah mengapa disyariatkan bacaan takbir pada saat kita nunduk, yang bisa mau ruku itu, ataupun mau mengangkat badan dari ruku. Annal mukallaf, sesungguhnya seorang mukallaf, umiro diperintahkan mukallaf bin niyati untuk melakukan niat awal sholati pada awal sholat, makunatan ditakbiri dan disertakan dibarengkan dengan takbiratul ihram. Wakana dan ada man min hakki dari haknya itu ayustashiba an niyatu ila akhir sholat. Niat itu tetap harus dipelihara sampai selesai sholat. Pak Amaro maka Pak Umiro maka diperintahkan ayu jadida untuk memperbaharui al ahdu perjanjian tadi fi asnaiha di tengah-tengah sholat ditakbiri melalui takbir alladzi huwa syiarun niyyah yang merupakan pengikat supaya tetap niat itu terpelihara. Jadi hikmah di sini menurut Imam Nasiruddin bin Al-Munir, mengapa kita harus tetap baca takbir pada saat setiap perpindahan gerakan dari satu gerakan ke gerakan lain dalam sholat, itu untuk memelihara supaya niat kita tetap terjaga. Karena definisi niat itu adalah sesuatu yang dimulai saat mengerjakan sesuatu tadi. Nah, sesuatu yang dimaksud dengan sholat itu adalah saat takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram itulah niat kita sholat. Jadi bukan usolli. Kalau usolli itu hanya membantu mengingatkan niat. Tapi niat sendiri ada di dalam hati. Jadi hati kita. Jadi pada saat takbiratul ihram itu ada 3 perbuatan sekaligus. Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar. Hati kita meniatkan mau sholat apa nih? Sholat duhurkah, berjamaahkah, atau sendirian. Kemudian tangan kita menggerakkan ini. Jadi anggota tangan bergerak, mulut mengucap Allahu Akbar, kemudian hati kita meniatkan sholat apa. Jadi 3 perbuatan sekaligus pada saat itu untuk memulai sholat. Nah kemudian supaya karena sholat itu panjang sampai selesai salam, supaya tetap terpelihara niat tadi, maka setiap perpindahan gerakan harus disertai takbir untuk mengingatkan bahwa kita masih dalam keadaan sholat. Gitu menurut Imam Nasiruddin bin Al-Munir. Maka diperintahkan ayu jadida untuk memperbaharui perjanjian bahwa kita sedang sholat. Artinya sedang sholat itu jangan berkomunikasi dengan selain Allah. Tetaplah fokus kepada Allah. Gitu menurut pendapat ulama di sini. Kemudian babu itmamit takbir bis sujud. Bab menyempurnakan takbir pada saat kita melakukan sujud. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Ahmad an Ghailan bin Jarir an Mutarrib bin Abdullah qala berkata Mutarrib, sholat itu sudah sholat aku khalfa Ali bin Abi Thalibin di belakang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anak aku ini wa Imran bin Husain dengan Imran bin Husain. Maka ada Sayyidina Ali idza sajada apabila sujud Sayyidina Ali kabbaro mengucap takbir. Wa ropa'a dan apabila mengangkat Sayyidina Ali ra'sahu terhadap kepalanya, kabbaro juga mengangkat
kabbaro juga takbir. Wa idza nahadhu, dan apabila mengangkat Sayyidina Ali berdiri dari minar ini dari 2 rakaat dari tahiyat awal gitu, kabbaro juga beliau membaca takbir. Kalau makodo, maka pada saat selesai Sayyidina Ali as-salat terhadap salat, akhoda, beliau mengambil biyadi terhadap tanganku, Imran bin Husain, juga tangan Imran bin Husain, pakola, maka berkata Sayyidina Ali, qad dzakaroni, telah mengingatkan kepadaku, hadza, ini salat Muhammadin, terhadap salat Nabi Muhammad SAW. Aqala, atau berkata Sayyidina Ali, laqad shalla, sungguh telah salat bina, beserta kami, salat Muhammadin, salat cara Nabi Muhammad SAW. Artinya selalu membaca takbir. Termasuk saat takbiratul ihram. Ini saya kira mungkin, tapi ini menurut ulama. Saat takbiratul ihram, kalaupun kita sebagai makmum, usahakan ada bunyi suara. Ya. Jadi harus terdengar suara takbiratul ihram itu. Allahu Akbar, sholat duhur misalnya, atau sholat asar, atau sholat maghrib, sholat apapun, usahakan suara dari kita terdengar. Karena 3 perbuatan sekaligus kan, yaitu ada perbuatan lisan, ucapan Allahu Akbar, kemudian mengingatkan hati juga, saat itu harus niat sholat apa nih, gitu kan. Kemudian tangan digerakkan, diangkat ke sini. Jangan lupa ini biasanya umumnya jarang terdengar suara jamaah. Kalau imam jelas harus keras. Tapi jamaah juga saat takbir atau ihram usahakan ada suaranya. Terdengar paling tidak oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Kemudian di hadis berikutnya, hadasana Amr bin Aun, qala hadasana Husyaim an Abi Bashar an Ikrimah. Qala, berkata Ikrimah, ru'aitu, saya melihat rajulan, kepada seorang, indal maqami, di dekat makom. Makom di sini tentu bukan makam dalam pengertian kuburan, tapi tempat kedudukan tertentu. Yukabbiru, membaca takbir dia, fi kulli khafdin, setiap dia mau turun sholat, warofin, dan setiap mengangkat anggota badan. Wa idza qoma, dan apabila berdiri, wa idza wadu'a, dan apabila mau duduk. Akhbartu, maka aku mengabarkan hal tersebut Ibnu Abbasin, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Abbas, awalaysa tilka salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah itu cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa engkau memprotesnya? Sudah benar itu orang melakukan sholat dengan selalu membaca takbir setiap perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Jadi benarlah itu cara orang melakukan sholat sebagaimana yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa istifhamu inkaril madkur. Nah, ini kata-kata alai awalaisa tilka sholatin Nabi. Bukankah itu adalah cara sholat Nabi? Itu adalah istifham. Istifham itu tanda tanya, tetapi dalam bahasa kita mungkin retoris. Retoris itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jadi hanya mengingatkan kepada seseorang, bukankah itu cara Nabi SAW sholat? Mengapa engkau protes? Sudah benar lah gitu. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu disebut istifham inkari. Pertanyaan yang mengingkari. Nah, dalam istilah kita retoris. Muqtaduhu ala isbatu li'annahu nafjun nabi. Sesungguhnya pernyataan retoris itu adalah meniadakan peniadaan tadi. Artinya mengukuhkan, sudah benar. Begitu harusnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab takbiri idza qama minas sujud. Bab takbir apabila kita berdiri dari sujud. Haddatsana Musa bin Ismail qala akhbarona Hammam an Qatadah an Ikrimah qala, berkata Ikrimah, sholat itu telah sholat aku khalfa syaihin, di belakang seorang syekh, orang tua itu, di Makkah, di kota Mekah. Kabbaro, maka dia takbir itu syekh tadi, sintaini wa isyrina takbiratan, sebanyak 22 kali takbiran. Fakultu, maka aku berkata Ibnu Abbasin, kepada Ibnu Abbas, innahu ahmak, sesungguhnya orang itu bodoh. Fakulah, maka berkata Ibnu Abbas, sakilatka ummuka. Jangan begitu engkau. Itu sunnatu Abil Qasim adalah sunnah Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah
Al-Qasim itu adalah putra pertama Nabi SAW. Sehingga itu di dalam bahasa Arab suka dinamai dengan Abu kan. Abu Qasim misalnya. Nabi SAW itu juga memperoleh gelaran Abu Qasim. Karena apa? Anak pertama laki-laki itu disandarkan kepada Nabi. Jadi Bapak Qasim. Jadi Nabi juga suka dipanggil Abu Qasim. Itulah Bapak Qasim. Jadi kita juga suka ikut-ikutan kan. Nah, kalau mau ikut-ikutan boleh silakan saja, tetapi itu disandarkan biasanya ke anak pertama laki-laki, disebut Abu. Tapi kalau mau Ummu juga sama, Ummul Qasim bisa juga ke ibunya. Ummul Qasim itu adalah ibunya Qasim. Itu yang disebut dengan kunyah. Nama kunyah menggunakan Abu atau Ummu dalam bahasa Arab. Tapi di kita kadang-kadang tidak mengikuti aturan yang begitu. Ummu atau abunya kepada anak yang mana saja. Padahal biasanya anak pertama. Harusnya begitu. Waqala Musa dan berkata Musa, haddasan aban, haddasan Qatadah. Oh ya, ini hadis ini sudah bisa tentu saja hadis sahih nih, hadis Bukhari. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Al-Lais an Bukail an Ibnu Syihabin, qala akhbarani Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris, annahu sungguhnya itu Abdurrahman bin Al-Haris sami'a mendengar Abi Hurairah kepada Abu Hurairah, yaqulu berkata Abu Hurairah, karena ada Rasulullah SAW, idza qoma apabila berdiri Nabi ila salat untuk melakukan salat, yukabbiru takbiratul ihram. Hina yakumu pada saat berdiri. Tsumma yukabbiru kemudian juga beliau membaca takbir hina yarka'u pada saat mau ruku. Tsumma yaqulu kemudian beliau berucap sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, hina yarfahu sulbahu pada saat bangkit dari ruku, minar rakaati dari ruku. Tsumma yaqulu kemudian beliau mengucap takbiratul ihram bahwa qaimun pada beliau juga masih berdiri pada saat i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Ucapan Rabbana lakal hamdu. Wala Abdullah bin Soleh Anilais walakal hamdu. Dan ucapan walakal hamdu. Suma yukabbiru kemudian Nabi membaca takbir hina yahwi pada saat beliau turun mau sujud. Suma yukabbiru kemudian beliau membaca takbir hina yarfa'u pada saat mengangkat kepala dari sujud. Ra'sahu mengangkat kepalanya dari sujud. Suma yukabbiru kemudian beliau membaca takbir lagi hina yasjudu pada saat mau sujud. Suma yukabbiru kemudian membaca takbir lagi hina yarfa'u pada saat mengangkat ra'sahu kepala beliau dari sujud. Mayaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Kemudian beliau memperbuat hal tersebut dalam seluruh salatnya. Hatta yaqdiha sehingga beliau menyelesaikan itu salat. Wa yukabbiru dan membaca takbir hina yaqumu pada saat berdiri minas ini dari tahiyat awal ba'dal julusi setelah duduk. Jadi itulah contoh dari Nabi selalu membaca takbir saat setiap pergantian gerakan dalam sholat. Nah, terutama ya tentu kalau bagi kita juga tentu harus mengucap takbir, artinya bagi makmum maksudnya ucapkan takbir, tetapi tidak terdengar pun tidak apa-apa. Yang penting harus terdengar itu pada saat takbir atau ihram saja. Kalau takbir intikal itu yang penting ucapkan takbir, mau terdengar ataupun tidak juga tidak apa-apa. Tapi bagi imam nih, imam harus keras. Ya karena punya pasukan kan, punya barisan. Harus terdengar, jangan pelan-pelan imam, harus dikeraskan. Atau pakai pengeras suara ini supaya terdengar oleh jamaah. Nah, bisa juga kalau suara imam itu bisa dikeraskan oleh makmum di belakang. Salah seorang makmum bertindak sebagai mubalik. Mubalik itu penyampai, penyampai berita. Itu disunatkan boleh. Seperti misalnya masjid itu besar gitu kan. Jamaahnya banyak sampai ke belakang. Seperti dilakukan di masjid eh, di pesantren Miftahul Huda di Tasikmalaya itu kan masjidnya besar, santrinya banyak. Nah, imam itu sudah tua, ya suaranya tidak terlalu keras. Nah, dikeraskan oleh santri yang ada di belakangnya. Setiap imam mengucapkan Allahu Akbar menurut si makmum. Padahal itu juga pakai pengeras suara. Jadi boleh, itu yang disebut dengan mubalik.
Kemudian di sini jumlah takbiratul ihram ditambah takbiratul intikal itu ada 22 takbiran pada sholat duhur. Kalau mau dihitung betulkah 22, silahkan saja. Kecuali sehabis ruku itu ucapan sami Allah liman hamidah. Isyruna dalam sholat 4 rakaat itu isyruna takbiratan, ada 20 takbir. Takbiratul ibtidah sesuai dijumlah dengan takbir permulaan, yaitu takbiratul ihram, takbiratul qiyam, takbir pada saat kita berdiri, minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Itu jumlahnya ada 22 takbiran. Kemudian Imam Nawawi berkata di sini, bihi itu adalah dalilun, merupakan dalil ala muqaranati takbiri lil harokati wa bastihi. Itu merupakan dalil bahwa membaca takbir itu harus berbarengan dengan perpindahan dengan gerakan. Jadi maksudnya apabila kita ruku, bacalah takbir. Kecuali di sini untuk imam. Apa sebab? Untuk menyelamatkan makmum juga, jangan menyertai, jangan membarengi. Maka gerakan dulu, baru ucapan takbir. Tapi usahakan, karena itu namanya takbir intikal, takbirnya itu dibaca saat perpindahan gerakan. Jangan sujud dahulu baru baca takbir. Tidak boleh begitu. Menurut Imam Nawawi. Tapi pada saat kita sudah mendekati mau sujud, ucapkanlah takbir. Jadi masih dalam kondisi bergerak. Jangan setelah berhenti sujud baru ucapkan takbir. Nah, sebaiknya ini untuk imam nih. Jadi sambil dalam gerakan ucapkan takbir, tapi jangan di awal gerakan supaya tidak memengaruhi makmum. Karena makmum biasanya mendengar imam mengucap itu langsung bergerak. Nah, padahal tidak boleh menyertai atau membersamai imam terhadap makmum. Maka usahakan imam itu bergerak dahulu lebih awal, tapi sebelum gerakan berakhir ucapkan takbir. Tapi kalau kita sudah sendirian, ya ucapkan saja setiap bergerak perpindahan itu ucapan takbiratul ihram. Begitu menurut Imam Nawawi ini. Ini beliau itu salah satu ulama di kalangan madhab Syafi'i. Imam Nawawi juga itu adalah seorang ulama yang mensyarah hadis Sahih Muslim. Mudah-mudahan keburu kita nanti mempelajari hadis Muslim ya, karena hadis Bukhari juga ini masih banyak, belum tentu selesai dalam 10 tahun ini. Panjang kalau dikaji semuanya. Kemudian babu akapi ala rukbi. Bab meletakkan ini telapak tangan pada saat kita duduk. Di mana itu telapak tangan seharusnya? Ini detail sekali ini ya. Saya kira tidak apa-apa nih bagi Bapak Ibu. Hadisnya banyak dan sangat rinci. Supaya sholat kita mendekati sholat yang dicontohkan Nabi, ikutilah hadis-hadis ini. Memang agak membosankan diulang-ulang, tapi tidak apa-apa kan, supaya sholat kita mendekati apa yang dicontohkan oleh Nabi. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah an Abi Ya'fur qala sami itu Mus'ab bin Sa'ad yaqul, berkata Mus'ab bin Sa'ad, setelah itu aku setelah sholat ila janbin, dalam satu ila janbi abi, di pinggir bapakku. Ini adalah Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi, termasuk as-sabiquna awalun, sahabat yang awal-awal masuk Islam dan dijamin masuk surga tanpa hisab. Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkata ini putranya Mus'ab bin Sa'ad. Yakulu berkata, sholat itu aku telah sholat, mungkin masih anak-anak. Pada saat itu patobaktu baina kapaya, aku itu menyimpan kedua telapak tanganku itu, waduk tuhuma, artinya merapatkan kedua telapak tangan, waduk tuhuma yang aku simpan baina pakidaya, di antara di ping-ping atau di paha, kan. Saat duduk tahiyat awal misalnya atau duduk antara dua sujud, aku menyimpannya di dua pahaku. Menurut Mus'ab, panahani abi, maka melarang bapakku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Wakola, dan berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna, ada kami semua naf'alu, memperbuat itu, panuhina, maka dilarang juga
kami semua anhu dari meletakkan telapak tangan di atas paha. Wa umirna, dan kami semua diperintahkan oleh Nabi an doa supaya kami meletakkan tangan aidina terhadap tangan-tangan kami ala rukbi di atas lutut. Jadi apabila kita duduk di antara dua sujud atau duduk untuk tasyahud awal, jangan diletakkan tangan kita ini di atas paha, tetapi di ujung lutut, di dekat lutut. Itu yang dicontohkan oleh Nabi, karena di sini Mus'ab juga dilarang oleh bapaknya. Bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas dilarang oleh Rasulullah SAW. Di dahulu para sahabat juga menyimpannya di atas paha, tetapi kemudian pindahkan ke lutut. Jadi di ujung lutut pada saat kita duduk. Itu yang dilakukan oleh seorang anak kecil, tetapi kemudian dikoreksi oleh bapaknya. Fawadhu'na aydina ala rukbina. Maka kami semua para sahabat menyimpan tangan-tangan kami itu di lutut-lutut kami. Jangan di paha. Fadroba, maka menyimpan aidina kami terhadap tangan-tangan kami, semua tebako baina yadaihi, semua ja'alahuma baina fakhdihi. Nah, awalnya itu disimpan di atas paha. Memang agak dekat paha dengan tangan. Tapi yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Nabi itu di atas lutut. Hakada fa'ala Rasulullah. Demikianlah Rasulullah memperbuat seperti itu. Mengajari kepada kami semua. Al-Lamana Rasulullah telah mengajarkan kepada kami siapa Rasulullah SAW. Palama aroda, pada saat menghendaki Rasulullah ayyarka untuk ruku, tobako yadaihi, menyimpan kedua tangannya, baina rukbataihi, di antara kedua lututnya. Paroka, maka ruku Nabi, balogodalika, maka sampai informasi tadi saat dan kepada saat. Akola, maka berkata itu yang merawikan hadis dari sini Al-Qumah dari Abdullah ya. Sodako ahi, telah benar saudaraku. Kunna naf'alu hadza semua amaruna bihadza. Kami memperbuat seperti itu dan kami Rasulullah memerintahkan kami untuk selalu memperbuat itu, yaitu menyimpan kedua tangan ini di lutut saat ruku juga gitu kan. Kan kadang-kadang ada yang nyimpat di sini nih, di tulang kering. Harusnya di atas lutut saat ruku. Apa sebabnya? Supaya tegak lurus. Supaya membentuk sudut siku kan gitu. Jadi saat kita ruku, usahakan ini kedua telapak tangan di lutut, dan ini harus diluruskan, jangan bengkok. Kalau bengkok itu pasti tidak lurus ini. Lurus saja supaya membentuk sudut 90 derajat. Walaupun tidak persis gitu. Karena kalau sedang nyeri cangkeng mah ya tentu saja tidak bisa sembuh. Lain persoalan itu. Tetapi selagi kita dalam keadaan sehat, maka simpan itu kedua telapak tangan itu di lutut. Qala lana Umar bin Khattab, demikian berkata Umar bin Khattab, inna rukba, sungguhnya lutut itu sunnatul lakum fakhudhu bir rukbi, merupakan sunnah bagi kalian, maka jadikan itu lutut sebagai tempat menyimpan dua telapak tangan saat kita ruku ataupun saat kita duduk. Di lutut menyimpannya itu. Kemudian bab lam yutim ruku, orang yang tidak menyempurnakan ruku. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Sulaiman qala sami'tu Zaid bin Wahab qala, berkata Zaid bin Wahab, ro'a, telah melihat Hudzaifah rojulan, kepada seseorang, la yutimu, yang tidak menyempurnakan seseorang tadi ar-ruku, terhadap ruku, was sujuda, dan sujud. Wala, berkata Hudzaifah, ma sholaita, belum sholat engkau. Wala mutta, kalaulah kau mati, mutta, mati engkau ala ghairi fitrati, tidak fitrah, di luar fitrah. Alladzi fitrallahu Muhammadan, yang telah Allah fitrahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak benar itu. Nah, di sini orang itu melakukan sholat, tapi di sini tidak sempurna, ruku maupun sujud. Salah satu yang menyempurnakan tadi itu gerakannya itu, usahakan 90 derajat. Itu yang disebut dengan ruku akmal, ruku sempurna. Jadi tangan ini letakkan di atas dua lutut, ini usahakan lurus, sikut dan ya seluruhnya gitu.
Jangan bengkok begitu, lurus. Kemudian punggung itu membentuk 90 derajat. Dan yang penting juga tumak ninah. Itu termasuk rukun. Wastadalla bi ala wujubi tumak ninati fil rukui was sujudi. Nah, para ulama berkesimpulan bahwa hadis-hadis di atas mewajibkan kita tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sejenak, menikmati. Nah, tumak ninah itu sepanjang apa? Sepanjang membaca subhanallah itu juga sudah tumak ninah. Tapi kalau akan lebih lama lagi, silahkan. Hanya jangan nyambung, ruku langsung berdiri lagi. Seperti yang suka kita lihat di orang-orang yang sholat sunat di masjid, ruku itu nyambung. Tidak boleh begitu. Itu tidak tumak ninah, itu tidak sempurna. Yang menurut Imam Hudzaifah tadi, kau belum sholat, harus ulang sholatnya. Artinya tidak boleh ruku langsung gerak nyambung itu gerakannya. Ruku berhentilah, sekedar membaca subhanallah. Setelah itu mau berdiri lagi silahkan. Demikian juga sujud. Dan usahakan kalau sujud itu menggunakan 7 anggota. 7 anggota itu ta'ar, apa ini, dahi gitu. Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kaki. Nah, usahakan saat kita sujud, ini terbuka nih. Ini saya berulang kali mengingatkan, tapi banyak jamaah yang masih bandel. Tetap aja ditutup begini. Itu harus dibuka. Ini, pada saat sholat. Kalau di luar sholat, silakan tutup. Tapi saat sholat ini harus terbuka. Tidak boleh ada yang nutup. Karena ini dimasalahkan saat kita pakai sajadah juga kan. Tidak boleh kita menggunakan sajadah yang bisa bergerak-gerak sesuai dengan gerakan kita. Karena itu sama saja dengan nempel dengan dahi kita. Usahakan apalagi kalau pakai kopiah atau tutup kepala, itu jangan ditutup sampai para ibu juga ini harus terbuka. Jangan tertutup mukena sampai mukena itu sampai ke mata misalnya, sehingga ini tertutup. Itu sholatnya sujudnya tidak sempurna itu. Jadi usahakan terbuka dahinya. Itu terutama dahi itu Pak. Saya suka perhatikan banyak jamaah yang suka pakai kopiah. Padahal tujuan kopiah itu adalah untuk menutupi rambut supaya rambut itu tidak menutupi dahi. Toh saya tidak punya rambut, tidak perlu pakai kopiah. Silakan tidak pakai kopiah juga. Itu bukan syarat sah sholat pakai kopiah. Itu hanya sebagai aksesoris bagi mereka yang rambutnya masih panjang. Itu pakai kopiah sebagai penghalang. Tapi malah sekarang terbalik, kopiah yang menghalangi dahi kita. Itu harus mohon diingat ini, karena saya masih banyak memperhatikan seperti itu. Jadi salah memahami arti tutup kepala itu. Harus tumak ninah. Jadi sepanjang bacaan subhanallah minimal, maka itu dikatakan tumak ninah. Kemudian babus tiwa duhri berrukui. Bab meluruskan punggung pada saat kita ruku. Nah, ini yang harus 90 derajat. Artinya memang usahakan selama kita ruku itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, caranya sekali lagi saya ulang-ulang nih supaya pada ingat. Karena saya juga perhatikan masih lihat ada jamaah kalau ruku itu ini dibengkokkan. Kalau bengkok itu jelas tidak akan lurus. Itu akan lebih rendah kepala. Artinya tidak membentuk 90 derajat. Usahakan ininya lurus. Sikunya itu. Supaya membentuk itu punggung kita itu usahakan lurus. Ya walaupun lurusnya itulah. Gitu. Tapi kira-kira begitu. Nah, salah satu caranya jangan dibengkokkan lutut ininya sikunya saat kita ruku. Ini bab tersendiri, babustiwa dohri, dohri fir rukui. Bab meluruskan punggung pada saat melakukan ruku. Ini dari Abu Hamid, dari Ashabi Rokan Nabi SAW malah hasoro dohro. Nabi SAW melakukan ruku dan beliau meluruskan punggungnya. Membentuk sudut 90 derajat. Kemudian babu itmamin rukui wal itidali pihi wal itmakninati. Bab mengenai patokan sempurnanya ruku,
i'tidal dan juga tumak ninah. Ini hadis terakhir. Haddatsana Badal bin Muhbar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Al-Hakam an Ibni Abi Laila an Al-Barra qala berkata Abu Laila Barra, karena ada rukun Nabi SAW itu wa sujudu dan sujud beliau itu wa baina sajadataini dan antara kedua sujud duduk di antara dua sujud wa idza rupa'a dan apabila berdiri minar ruku dari ruku Nabi ma khala qiyamah selain berdiri wal dan duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir qoriban itu sama minas sawaid dari kesamaannya. Jadi maksudnya begini ceritanya, bahwa Nabi ruku sujud itu lamanya itu mirip. Demikian juga i'tidal. Saya kira apa yang sudah kita praktekkan insya Allah sesuai dengan contoh Nabi. Kecuali kalau berdiri, artinya berdiri baca Al-Fatihah, baca surat itu agak lama. Tapi kalau beliau ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, itu lamanya itu mirip-mirip hampir sama. Jadi tidak boleh terlalu lama juga kalau begitu. Pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, nah itu harus mirip-mirip saja. Jangan sampai terlalu lama sujud. Kadang suka ada juga kan yang sujud sampai mau tahiyat, mau salam untuk imam baru baru cengkat gitu kan. Seperti yang kemarin waktu sholat Jumat ada yang sujudnya kelamaan dikirain sakit, ternyata bangkit juga beliau. Tapi sepas itu imam mau baca salam. Tentu itu menurut hadis ini tidak baik. Usahakan semua sujud dan ruku itu berdekatan jaraknya. Walaupun nanti kita akan mendapati hadis yang mengatakan bahwa sujud di akhir itu baik untuk berdoa. Tapi ini menurut kalangan salafi itu hadisnya lemah. Jadi sekali lagi hadis di sini memberikan pernyataan yang sangat tegas kepada kita bahwa ruku, sujud, duduk di antara dua sujud Nabi SAW itu hampir hampir berdekatan lamanya. Ya, tentu sekadar membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah rabbil ala wa bihamdi dan seterusnya gitu kan. Bacaan-bacaan itu dibaca dan tentu saja dalam hal ini memperhatikan ketertiban. Harus ada tumak ninah, jangan nyambung. Wal hadis fi tasabi rukui masjudi. Hadis di atas menunjukkan perihal kesamaan lamanya waktu ruku dengan sujud. Bil itolati wa takfifi, di dalam lamanya dan dalam keentengannya. Jangan terlalu lama kita melakukan sujud ataupun ruku. Anak i'tidal wal julusa baina sajdatain la yatulani. Nah, bahwa Nabi SAW melakukan i'tidal dan duduk itu antara dua sujud la yatulani, tidak terlalu lama. Dalam arti ya sekedar membaca Rabbi firli warhamni dan seterusnya doa itu. Sepanjang bacaan itu, sepanjang itulah beliau duduk. Setelah itu bangkit. Kemudian al-qiyamul awwalu qaribun minasani wa rukufil ula qaribun minasani. Ada penjelasan di sini bahwa berdirinya Nabi pada saat rakaat pertama itu mendekati berdirinya saat di rakaat kedua. Seperti dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya, bahwa bacaan di rakaat awal itu biasanya lebih panjang. Karena di samping membaca ayat-ayatnya agak sedikit panjang, juga dibaca doa iftitah. Jadi relatif lebih panjang rakaat pertama. Kemudian rakaat keduanya lebih pendek dibanding dengan rakaat pertama. Demikian juga wal muradu bil qiyami wal qudi alladzina istasnaya al i'tidala. Yang dimaksud dengan berdiri dan duduk itu alladzaini istasnaya al i'tidal. Bukan berdiri saat i'tidal, tapi berdiri yang tadi membaca Al-Fatihah tadi. Yang itu lama. Sedangkan i'tidal itu tidak terlalu lama. Ya sepanjang membaca Rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa min adu min masyita min syai'in ba'du misalnya gitu. Nah, kita sujud. Ini saya kira
demikian agak detail ini penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis ini dan kemudian juga akan begitu terus insya Allah. Mudah-mudahan tidak pada bosan nih Pak. Karena kita ingin bersikap mengikuti perintah Allah bahwa tugas kita itu melakukan ibadah. Salah satu ibadah mahdoh itu adalah sholat. Sedangkan kegiatan lain juga itu bisa menjadi ibadah walaupun itu gair mahdoh. Nah, ibadah mahdoh itu harus persis dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau juga bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hal ini, mudah-mudahan kita bisa setidaknya ingin meniru Nabi SAW dengan cara mempelajari ini. Walaupun agak agak lek-lek gitu atau apa istilahnya ngayayai gitu kan Pak ya. Karena ini diulang-ulang mirip-mirip. Baik, saya kira mungkin sampai di sini dahulu untuk penjelasan hari ini. Terima kasih.